Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi Dondy Tan. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Kali ini dia memutarbalikkan iman Kristen dengan berpikir bahwa hanya dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat otomatis masuk surga meskipun hidup dalam dosa. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Prinsipnya di dalam Kristen kan dosa kamu mau sebesar apapun itu akan hilang dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Mau dosanya sebesar apapun lah. Iya. Tapi pertanyaannya kira-kira doang nih, cuma mereka-reka doang. Hitler kira-kira masuk surga nggak? Hitler. Nah, tahu Hitler kan? Wah, Kira-kira masuk surga, masuk neraka gitu. Kira-kira gitu. kalau ngelihat pemerintahan ini. Kalau ngelihat kejahatannya Hitler, ngebunuh berapa orang? Banyak kan. 6 juta orang Yahudi dibunuh sama itu. Holocaust kan. Dan Hitler Kristen. Hitler percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kira-kira Hitler masuk surga, masuk neraka? Enggak lah, enggak masuk surga. Kira-kira aja gitu. Iya. Kalau masuk surga, kayaknya kok nggak adil amat gitu ya Tuhan ya. Bunuh 6 juta orang masuk surga kan kira-kira gimana sih? Iya. Nah, Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Dondy Tan bertanya apakah Hitler masuk surga atau neraka. Kalau dia masuk surga karena percaya Yesus, tentunya tidak adil. Ngomong-ngomong, tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah orang Kristen. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 19-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Konteks ayat ini adalah, di mana dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jika ada orang yang mengakui bahwa ada satu Allah, pengakuan akan satu Allah itu tidak akan menyelamatkan dia, jika hidupnya tidak sesuai dengan prinsip atau karakter dari Allah yang dia akui. Jadi iman itu ditujukan dalam perbuatan. Jika Hitler ngaku Kristen tetapi menghilangkan nyawa orang, itu artinya dia bukan Kristen, karena dia tidak menunjukkan kehidupan yang benar. Sepertinya Dondy Tan sedang membawa pemikiran agama barunya ke dalam kekristenan. Ini populer ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya surga. Ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah barang siapa yang di dalam dirinya ada tauhid, maka dia pasti akan masuk surga. Memang iya. Jaminan Allah tadi di Al-Qur'an kan gitu. Barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Kita sudah dengar pernyataan Ibu Atria, di mana yang penting itu tauhid atau mengucapkan kalimat syahadat sudah pasti masuk surga meskipun singgah dulu di neraka. Bayangkan kalau Hitler Muslim, tinggal percaya tauhid pasti masuk surga. Tidak ada pertobatan di sana, tinggal percaya tauhid saja pasti selamat. tahu nggak kalau baptis itu tujuannya apa? Di Bible. Tujuannya. Kenapa orang dibaptis itu apa tujuannya? Untuk mensucikan dari dosa kan? Iya. Betul nggak? Nah kalau Yesus nggak berdosa ngapain dia dibaptis? Iya. Bener nggak? Apa lagi nih? Ya kan? Iya. Logika aja. Baptis untuk mensucikan dosa. Iya, kita semua Yohanes juga Pembaptis kan bilang, baptislah dirimu supaya kamu diampuni dosanya. Nah kalau Yesus nggak berdosa ngapain Yesus baptis gitu loh? Iya. Dan pendetaku kan juga mengakui kalau manusia ini nggak ada yang nggak berdosa, semua berdosa. Semua berdosa, iya. Tapi bilang Yesus nggak dosa, gimana tuh? Iya, bilangnya kan gitu. Ya sekarang kita balikin. Kalau memang Yesus nggak berdosa, buat apa dibaptis? Gitu. Iya. Karena baptis di Bible dibilangnya untuk menyucikan dosa. Menyucikan diri, iya. Barusan kita dengar, bagaimana Dondy Tan mempertanyakan kenapa Yesus dibaptis kalau dia tidak ada dosa.
Dia menggiring opini bahwa Yesus itu berdosa juga, karena melihat Yesus dibaptis. Padahal kalau kita membaca Alkitab, Yohanes sendiri menolak membaptis Yesus. Justru Yohanes meminta Yesus membaptis dia. Kita bisa baca dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes mengakui Yesus lebih berkuasa dari dia. Pertanyaannya, kenapa Yesus dibaptis? Matius 3 ayat 14-15. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Dalam ayat itu sangat jelas Yohanes bahkan meminta dibaptis Yesus. Dalam ayat ini juga, Yohanes menolak membaptis Yesus, tapi untuk menggenapi kehendak Allah Yohanes menurutinya. Yohanes tahu bahwa Yesus tidak berdosa. Sehingga pada ayat lain Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Ingat, Yohanes adalah seorang nabi, baik oleh Muslim maupun Kristen. Tentunya perkataan Yohanes bukan sembarangan. Jika Yesus berdosa, bagaimana mungkin yang berdosa menghapus dosa dunia? Oleh karena itu Yohanes menolak Yesus dibaptis. Oke lah, kalau misalnya sekarang dianggap Yesus yang mengampuni ya. Anggap aja Yesus yang mengampuni. Yesus ngajarin doa Bapa kami kan? Iya. Nah, apa coba jawabnya? Bilangnya apa? Ampunilah kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang. Nah, kami juga bisa mengampuni manusia lain yang berdosa kepada kami. Berarti manusia biasa juga bisa mengampuni dosa orang lain gitu. Kalau perspektifnya Kristen, komforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada kelamin, tidak ada gender. Artinya tidak tepat kalau itu ditujukan roh yang Tidak bisa. Maka itu saya bilang, cari grip dulu. Asik. Kenapa pakai he gitu? Kalau he berarti yang akan datang Roh Kudus itu laki-laki. Sementara Roh Kudus kan nggak bisa laki-laki, nggak bisa perempuan. Jika menggunakan standar yang sama, kenapa Allah dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata ganti he atau him kepada Allah? Pertanyaan kita adalah, apakah Allah itu seorang laki-laki? Maka itu saya bilang, cari grip dulu. Asik. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.